Selamat siang Bapak Rudi Hartono selaku dosen pembimbing. Kami akan membahas materi Good Governance. Kelompok 6 terdiri dari Cindy Pascarina, Franklin Beniwe, Kevin W. Pranata, Michelle Leni Chandra, Safira, dan Vijani Berliani. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian Good Governance, yang kedua konsep dan isu, yang ketiga tata kelola pemerintahan, yang keempat karakteristik tata kelola pemerintahan, yang kelima pilar Good Governance, yang keenam praktik pemerintah, yang ketujuh prinsip terhadap pelayanan publik, yang kedelapan perbedaan government dan governance, lalu yang kesembilan adalah Open Government Indonesia atau OGI. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian Good Governance. Apa itu Good Governance? Pelaksanaan Good Governance ialah upaya untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari tindakan yang tidak terpuji, serta berpihak pada kepentingan masyarakat diharapkan dapat terwujud secara nyata. Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan fungsi governance secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM atau lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta maupun warga negara. Menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti good governance adalah kepentingan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Materi yang kedua yaitu konsep dan isu good governance. Dalam sebuah pemerintahan yang ada, pemerintah menganggap dirinya lah yang berwenang untuk mendefinisikan, mendiagnosa, dan mengatasi dengan pendekatan rasional segala permasalahan dan kepentingan publik. Namun ironisnya, dengan cara ini, tertib sosial yang menjadi tujuan seringkali justru malah tidak tercipta. Pemerintah yang tidak menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berperan pada gilirannya memicu terjadinya krisis kepercayaan. Lalu, bagaimana negara atau pemerintah menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses governing dalam konteks governance? Atau, bagaimana pemerintah berperan dalam mengelola negara atau publik? Untuk pertanyaan ini setidaknya ada 6 prinsip yang bisa ditawarkan untuk dijadikan acuan. Yang pertama, dalam kolaborasi yang dibangun, negara atau pemerintah tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi atau bukan memobilisasi aktor-aktor pada institusi-institusi seni dan non-pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan dari yang semula dipahami sebagai kekuasaan atas menjadi kekuasaan untuk menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah publik. Yang ketiga, negara, NGO, swasta, dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yang memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan untuk tidak menjadi tentara. NGO itu sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis. Yang kelima, negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta penyelenggaraan layanan publik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik. Materi selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola dalam sistem pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional, yaitu berupa aspek governance. Untuk mewujudkan aspek governance, memerlukan tugas satu yang mendasar, yaitu yang pertama adalah economic governance, yaitu sebuah proses yang meliputi tahapan pembuatan keputusan atau decision making process, yang memberi fasilitas terhadap equity atau kesetaraan, poverty atau kesejahteraan, dan quality of life, kualitas hidup. Yang kedua adalah political governance, yaitu suatu tahapan untuk membuat suatu keputusan untuk formulasi kebijakan. Dan yang ketiga adalah administrative governance, yaitu sebuah sistem implementasi dalam proses kebijakan. Materi selanjutnya adalah karakteristik
tata kelola pemerintahan. Karakteristik dalam tata kelola pemerintahan merupakan sebuah ciri khas dari sistem pemerintahan yang berisikan yang pertama adalah partisipasi, yaitu saat di mana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Yang kedua adalah aturan hukum, yaitu sebuah kerangka hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. Yang ketiga adalah transparansi, yang dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang dibangun di atas dasar kebebasan arus informasi. Yang keempat adalah responsif, yang merupakan sebuah lembaga dan proses yang diwajibkan untuk mencoba melayani setiap stakeholders. Yang kelima adalah consensus orientation, yang merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang dijadikan sebuah perantara untuk kepentingan yang berbeda. Yang keenam adalah efektivitas dan efisiensi, yang merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketujuh adalah akuntabilitas, yaitu sekumpulan orang yang berada dalam sistem pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah strategic vision, yaitu sikap perspektif yang dimiliki oleh para pemimpin dalam mewujudkan good governance serta mengembangkan manusia menjadi lebih maju dalam pembangunan. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah syarat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 5 syarat untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, yaitu mewujudkan efisiensi dalam mengolah manajemen pemerintahan dalam sektor publik. Antara lain, dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Kemudian yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik, yaitu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang keempat, tersedianya sistem informasi untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan kebijakan dari berbagai sumber, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat. Kemudian yang kelima, pembuatan kebijakan harus memegang teguh asas transparansi yang dilakukan dalam pembuatan dan pelaksanaannya, sehingga hak masyarakat dapat terjamin dan tidak terjadi perselisihan. Kemudian, pilar good governance. Pilar good governance terdiri atas pemerintah, pelaku usaha, dan civil society atau masyarakat madani. Pilar good governance sendiri bersifat kesetaraan, yang artinya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Masing-masing memiliki tugas yang saling mendukung. Pada pemerintah, tugas-tugasnya adalah menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan efektif dan berkeadilan, menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel, menegakkan hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup, dan mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan publik. Yang kedua, pelaku usaha. Tugas-tugasnya adalah menjalankan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, memelihara lingkungan hidup, mentaati peraturan, transfer iptek kepada masyarakat, dan menyediakan kredit bagi UKM. Kemudian yang ketiga, yaitu civil society atau masyarakat madani. Tugas-tugasnya adalah menjaga hak-hak rakyat agar terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, sarana cek dan balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah, mengembangkan sumber daya manusia, dan sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Materi selanjutnya yaitu praktik pemerintah terhadap good governance. Harapan terwujudnya good governance dalam kehidupan pemerintahan telah lama dinyatakan oleh para pejabat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Presiden SBY dulu bertekad menjadikan good governance sebagai bagian terpenting dari program 100 harinya ketika dilantik sebagai presiden, dengan memberikan instruksi kepada semua menteri untuk memberantas KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Secara umum, ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance. Tantangan utama membangun good governance adalah menyangkut cara mewujudkan ketiga karakteristik tersebut dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Karakteristik tersebut adalah: pertama,
Praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah, seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, dalam praktik good governance, terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN, serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Bagian selanjutnya mengenai penerapan prinsip good governance terhadap pelayanan publik akan saya bawakan. Usaha pemerintahan dalam menghubungkan tata-tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Beberapa hal yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Dan yang harus dilihat secara jelas karena di negara-negara berkembang, kebanyakan kesadaran para petinggi negara untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat masih sangat rendah. Secara garis besar, ada beberapa permasalahan dalam penerapan good governance. Di antaranya, nomor 1, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai tuntutan masyarakat. Misalnya, rakyat menginginkan A, tapi pemerintah memberikannya B. Selanjutnya, tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Semisalnya, lahan pertanian yang semakin menyempit disebabkan oleh pembukaan lahan oleh pabrik yang memerlukan solusi yang sama-sama menguntungkan. Selanjutnya, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyak praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Misalnya, jabatan tinggi malah digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, semakin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Masyarakat sendiri memiliki aktivitas yang harus mereka lakukan sepanjang hari, tidak selalu dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Kemudian, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Di antaranya, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik, serta taat pada hukum. Bagaimanapun juga, di negara manapun, pemerintahan manapun tidak dapat lepas dari yang namanya korupsi atau praktek negatif lainnya, terutama di Indonesia. Indonesia sangat penuh dengan korupsi. Kemudian, meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan, dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi. Meningkatnya tugas daerah bisa berdampak negatif pada pemerintah daerah tersebut apabila tidak dapat dihandle dengan baik. Kemudian, rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur. Sistem kelembagaan atau organisasi dan ketata laksanaan pemerintahan daerah yang belum memadai. Kemudian, berikut merupakan standar dari pelayanan publik. Standar pertama adalah prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk juga pengaduannya. Kemudian, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengaduan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan harus dilaksanakan dengan secepat dan seefisien mungkin. Kemudian, biaya pelayanan. Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan harus disesuaikan sesuai dengan masalah yang terjadi dan juga pelayanan yang diberikan. Kemudian, produk dari pelayanan yang merupakan hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Terakhir, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi dari petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan tergantung dari pelayanan yang diberikan. Materi selanjutnya adalah perbedaan governance dan governance. Unsur perbandingan yang pertama yaitu pengertian. Pada government dapat berarti badan atau lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara.
Pada governance dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan. Unsur perbandingan yang kedua yaitu sifat hubungan. Pada governance, hierarkis dalam arti yang pemerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah. Pada governance, heterarkis dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi. Unsur perbedaan yang ketiga yaitu komponen yang terlibat. Pada governance, sebagai subjek hanya satu yaitu institut pemerintah. Kemudian pada governance, ada 3 komponen yang terlibat. Yang pertama yaitu sektor pemerintah, yang kedua yaitu sektor swasta, dan yang ketiga yaitu sektor masyarakat. Unsur perbedaan yang keempat yaitu pemegang peran dominan. Pada government yaitu sektor pemerintah, namun pada governance itu semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian unsur perbandingan yang kelima yaitu efek yang diharapkan. Pada government yaitu kepatuhan warga negara, namun pada governance yaitu partisipasi warga negara. Yang terakhir, unsur perbandingannya adalah hasil akhir yang diharapkan. Pada governance, pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara, namun pada governance, pencapaian tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Selanjutnya yaitu Open Governance Indonesia atau OGI. Pada tahun 2011, pemerintah memprakarsai lahirnya Open Government Indonesia (OGI) yang merupakan gerakan yang bertujuan membangun pemerintah yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif. Pemerintah mengajak masyarakat untuk aktif memperhatikan dan memberi masukan dalam pembuatan kebijakan publik. Melalui OGI, masyarakat dapat berpartisipasi secara mandiri dalam penyusunan pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dilahirkan diharapkan lebih bermanfaat, dinamis, dan mengakar. Pesatnya penggunaan aplikasi media sosial seperti Twitter, Facebook, maupun aplikasi media sosial lainnya turut berkontribusi dalam meningkatkan perhatian publik pada isu-isu di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Sekian presentasi pada kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.